Saya baru nyadar hidup itu umur 4 tahun ya. Oh iya, jadi Itu sebelum 4 tahun tuh nggak kerasa? Oh, nggak tahu. Mau gua ngapain orang, tidak bisa bersalah. Oh, oke. Nggak tahu. Selamat datang Crackers di Kisah Api Unggun. Kali ini episode khusus saya menemani kakak Ivana ya. Ya beres sendiri gak sih? Ya karena dia kemarin pas sendiri kayak, aduh gue kesepian deh gitu. Gue kangen Boim deh gitu. Gue doang, si Riannya nggak diajak. Iya. Parah loh. Enggak ya. Jadi kita hari ini akan ngebahas sesuatu yang ini seru ya. Tapi memang ada kabar dukanya juga ya. Karena memang sampai sekarang orang ini tidak ditemukan. Kita akan bahas tentang Granger Taylor. Dimana anak muda ini dia suka banget dengan hal-hal yang berbau UFO dan alien. Karena kesukaannya itu, dia sampai mengaku bahwa dia bisa berinteraksi dengan alien ya. Dan akhirnya suatu saat dia menghilang tanpa ada kabar. Jadi kayak mencurigakan nih. Bahas-bahas Jangan-jangan alien. dia diculik alien. Apakah diculik alien ya? Apakah diculik Ivana? Ya enggak dong. Enggak ya? Karena aku bukan alien. Oh iya. Tapi banyak yang komen tuh, Ivana cantiknya kayak bukan dari bumi gitu. Dari mana? Alien takutnya gitu kan. Oke, kalau gitu sebelum kita bahas, siapin dulu aja snacknya, siapin selimutnya. Jangan lupa untuk matiin lampunya supaya vibes-nya lebih dapat yang mirip-mirip kayak gini juga. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai ceritanya. Granger Ormond Taylor lahir pada 7 Oktober tahun 1948. Jadi emang kejadiannya udah lama banget ya, sekitar 70 tahun lebih di Pulau Vancouver, Kanada. Saat masih kecil, Taylor ini sudah kehilangan sosok ayahnya. Ayahnya meninggal karena tenggelam di sebuah danau. Dan di saat itulah dia menjadi anak dengan sosok yang tertutup dan juga pemalu. Tapi kan namanya anak-anak pasti butuh teman main ya. Nggak bisa kesendirian-sendirian gitu. Iya, tapi wajar lah kalau masih malu-malu awal-awal. Oh iya. Ya kan memang ada tipe anak yang aktif banget, ada yang memang pemalu gitu. Ada yang dari bayi emang udah ada yang nyamperin dari orang gitu, ketakilan. Kayak lu lah mungkin ya. Dari bayi udah Saya baru nyadar hidup itu umur 4 tahun ya. Oh iya, jadi sebelum 4 tahun tuh nggak kerasa? Oh, nggak tahu. Mau gua ngapain orang, tidak bisa bersalah. Oh, oke. Nggak tahu. Nah, dia kan sering menyendiri nih, Taylor ini. Jadi itu sering ngotak-ngatik apapun lah, barang gitu ya, atau mainan dia dibongkar, dipasang lagi gitu. Jadi dia memang anaknya eksperimental gitu ya. Sampai akhirnya saat dia duduk di kelas 8 ya atau sekitar 2 SMP, dia itu putus sekolah demi mendalami hobinya ini, mengotak-atik barang, membuat-buat sesuatu. Putus sekolah demi hobinya. Mungkin di sekolah tidak di encourage ya untuk bikin-bikin gitu. Oke. Coba dong bikin ini. Nah, gitu. Tapi keren sih itu. Karena menurut gua kemampuan anak yang bisa seperti itu kan jarang gitu ya. Betul sekali. Padahal dia ini juga nggak punya bakat mekanik gitu ya. Nah, jadi dia Jadi ngapain? emang otodidak aja gitu. Oh, otodidak. Semua belajar sendiri gitu. Karena emang modal passion. Passion. Modal hobi gitu. Apalagi zaman itu tuh belum ada pendidikan formal dan nggak ada internet juga untuk ngotak-ngatik barang gitu. Jadi Kalau semuanya sekarang kan lu bisa buka YouTube gitu. Iya, sekarang bisa lihat Google lah cara-caranya kayak gimana. Jadi kalau dulu mungkin dia lebih kayak, oh kalau dia ini belajar dari kesalahan mungkin ya Mungkin sistemnya. ngerusakin Ya. barang dulu gitu kan. Iya kan, terus meledak, terus ganti lagi barangnya. Benar, jadi gitu ya. belajar dari salah kalau zaman dulu lah ya. Dan akhirnya karena ketekunannya itu untuk belajar dan dia giat sekali, jadi tidak memakan waktu yang cukup lama untuk membuat Taylor ini menjadi orang yang sangat istilahnya menguasai lah tentang mekanik-mekanik gini. Jadi banyak jenis-jenis mesin dan segala aspeknya tuh yang dia ngerti gitu, cara kerjanya dan cara betulinnya, otak-ngatiknya. Pinter ya itu. dia ya. Pinter. Jadi karena memang Pasti itu kalau misalnya nanti kalau dia masih ada, dia pasti jadi kayak profesor atau kayak dia menemukan apa gitu ya, ya. mungkin bisa. Jadi ya. Tapi sayangnya dia udah hilang lebih dulu gitu Sudah ya. hilang ya dia ini. Jadi sampai sekarang nggak tahu di mana. Bahkan si Taylor ini sudah mencapai beberapa pencapaian ya pada usia 12 tahun, saking dia hebatnya untuk menguasai mesin-mesinan ini. Yang pertama dia itu bisa merombak bulldozer. Abis itu yang kedua dia menemukan mobil tua yang udah berkarat, kemudian dia otak-atik lagi sampai mobil itu berfungsi kembali. Oh, bisa jadi montir dia. Jadi montir juga kan mekanis. Keren. Mekanis Iya, ya, mekanik ya. Dan yang ketiga dia membuat mobil 1 silinder yang praktis. Jadi lebih hemat ya energinya segala macam. Dan prestasi yang paling membanggakan adalah si Taylor ini memperbaiki dan memulihkan pesawat Kitty Hawk bekas Perang Dunia Kedua, yaitu namanya adalah P-40, hingga bisa terbang kembali. Keren sih. Keren. Soalnya memang kayak orang zaman dulu juga kan pendidikan lebih susah gitu. Betul. Kan. Menurut gue dia ahli gak sih? Kayak misalnya udah talenta gitu loh. Dan dengan keterbatasannya gitu. Iya, dengan keterbatasan. Akhirnya, coba anak zaman sekarang, udah dikuliahin. Belum tentu sih. Kadang yang belajar sendiri itu lebih jago biasanya. Iya. Maksudnya anak zaman sekarang udah tapi kalau udah ada fasilitasnya malah nggak digunain iya, gitu ya. Biasanya kayak gitu. Males-malesan.
ke bengkel. Bengkelnya beda. Tapi ya memang bener dong ke bengkel. Masa ya anak teknik, misalnya teknik mesin punya mobil servis berkala Tapi sendiri. maksudnya bengkelnya beda ini kalau Oh iya. bengkel yang di daerah gitu. Ya. Dan akhirnya pesawatnya ini pun yang tadi bisa terbang dijual ke kolektor. Dapet duit tuh ya. Cuan deh. Cuan Ternyata dia dia. nggak cuma untuk iseng-iseng ini UFO aja Dapet gitu duit kan. juga. Bisa cari duit Ini belum ya. ke UFO nih. Oh, belum Masih ke ngotak-ngatik UFO. nih, ngotak-ngatik mesin nih. Belum bikin UFO nih dia nih. Dan sejak saat itulah Taylor ini terkenal ya di daerah Duncan, Vancouver Island, dan makin banyak proyek-proyek yang menghasilkan uang. Pada tahun 1970-an, jadi si Taylor ini mulai tertarik dengan ke UFO-UFOan dan ke alien-alienan. Jadi pada saat ia berumur 22 tahun, dia tertarik mengenai bagaimana sih teknologi yang digunakan oleh UFO dan bagaimana cara UFO itu bekerja. Karena sedari remaja dia memiliki tekad yang kuat, akhirnya ia mewujudkan impiannya yaitu untuk merakit sebuah UFO di halaman rumahnya. UFO ini bukan alien ya guys ya. Maksudnya mereka nanti Bukan. kok sebuah UFO? UFO itu benda. UFO itu alat kendaraannya nggak piring sih? terbangnya, Piring UFO. terbang ya kendaraan si alien yang Dalamnya dinaikin. Dalamnya alien. yang ngendarain biasanya alien. Nggak tahu juga sih. Ya nggak tahu juga ya. Bisa jadi juga militer manusia ya. kan, eksperimen militer bisa jadi. Ya mungkin ya. Bisa jadi bikin pesawat baru gitu kan yang identified gitu. Iya, bisa jadi. Tapi ya kebanyakan dikaitkannya dengan alien. Maka dari itu ia mengumpulkan beberapa suku cadang, beberapa piring satelit tua, dan beberapa bahan-bahan lainnya. Dan bahkan di UFO-nya itu dilengkapi ada TV, ada sofa, dan juga ada tempat tidur. Nyaman ya? Nyaman, jadi bisa terbang lama, jauh, bosen, TV aja bro. TV. Ngantuk, tinggal tidur bro. Aduh, ke planet itu 2000 tahun lagi nih. Waduh, ya udah lah, nonton TV dulu dah gitu. ya. Ada tuh dapet tuh sinyal Keren. TV tuh. Nggak kalau di luar negeri. Enggak, mungkin apa kali ya. DVD bisa, Oh pakai ya, DVD, kaset bener, ya kan. bener. Pakai CD Ya, harus dan itu sebagainya. ya. Nggak harus yang ada Penyiaran, sinyalnya, iya, penyiaran. Selama 1 tahun, Taylor ini mengerjakan UFO-nya. Dan selama itu juga, Taylor memilih untuk tinggal di dalam UFO yang dia bangun. Padahal kan UFO-nya itu kan di halaman belakang rumahnya ya. Kayak Tinggal kenapa pulang nggak tinggal aja, pulang iya. ke rumah gitu loh. Tapi Tinggal dia tetap jalan pilih kaki. untuk tinggal di UFO-nya itu. Walaupun dia punya rumah, tapi dia tuh ngerasa tetap gue tuh nyaman tinggal di UFO gue ini gitu. Bahkan si Taylor ini kan punya sahabat yang bernama Robert Keller. Nah, mereka ini suka sering melakukan hal-hal kayak mabok-mabokan, ngobrolin tentang alien. Dan mabok-mabokan itu di dalam UFO yang dibangun oleh si Taylor tersebut. Seru banget. Mabuk ya dia. Mabuk ya kan. Jadi Mabuknya di UFO, dalam saking UFO. mabuknya bikin UFO ya. Enggak, maksudnya dia lagi Ya, bikin lagi UFO, lagi bikin perjalanan. mabuk di dalam. Mabuk di dalam gitu kan. Mungkin sebelumnya juga Finding suka saja. mabuk. Jadi Iya, kayak mungkin. Namanya juga anak bikin muda. UFO enak nih kayak gitu. Iya, namanya juga anak Mabuknya muda, ya kan. berfaedah dia. Mabuk berfaedah. Iya. Kalau zaman sekarang mabuk bikin anak ya. Sorry. Makin kesini obsesi Taylor dalam membuat UFO tuh makin besar. Pokoknya dia makin gila lah. Udah mabuk-mabukan di dalam UFO, tidur dalam UFO. Jadi dia membicarakan tentang alien itu tuh yang kayak makin menggila. Maka dari itu dia terus-terusan cari info tentang UFO dan alien. Bahkan kalau dia misalnya diajak ngobrol dengan orang lain, dia itu pasti membahas tentang alien dan UFO lagi. Tapi orang-orang tersebut menganggap si Taylor ini cuman, mungkin dia terobsesi aja dengan UFO dan alien. Apalagi dia sedang ada project yaitu buat UFO di belakang rumahnya. Makin kesini lagi, Taylor ini ada sesuatu hal yang aneh di dalam dirinya. Dia cerita ke temennya kalau dia tuh mimpi tentang alien. Ini karena mabuk. Enggak karena mabuk ya maksudnya. Saking terobsesinya jadi saking kebawa terobsesinya mimpi. jadi kebawa mimpi. Kayak misalnya gini deh, lo suka banget sesuatu. Misalnya lo lagi suka apa? Main bola? Nonton apa? Mainan misalkan. Misalnya lo suka mainan. Pernah kalau mimpiin mainan lo gitu? Iya kan? Nah itu, ketika orang terobsesi sesuatu, pasti dia akan kayak sampai ke bawah-bawah mimpi gitu. Iya, Ya kan? bener. Habisnya kalau udah kebawa mimpi harusnya beli tuh. Beli. Biasanya kalau udah kebawa mimpi itu berarti Harus udah wajib, harus wajib gue harus beli gitu ya. Mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Iya, gue suka prinsip itu. Iya, bener. Bahkan di dalam mimpinya itu, Taylor ngerasa kalau dia tuh disambut dan ya kayak welcome. Pokoknya disambut, Pesawat alien. diperlakukan dengan baik dengan para alien. Ketemu alien dan disambut mimpinya. Enggak, ini dia mimpi. Dia Ya, mimpi, mimpinya, dia ngerasa mimpinya. kalau misalnya dia tuh disambut dengan para alien. Oke. Bahkan si Taylor tuh bilang ke teman-temannya kalau di dalam mimpinya itu dia diundang oleh alien untuk ke beberapa misi perjalanan. Kayak misalnya gue alien, yuk ikut yuk ke beberapa perjalanan, gue habis ini mau ke sana. Ayo. Interest sikat. gitu. Boleh. Ya kayak gitu. Dan dia ngerasa hal itu tuh benar-benar terjadi. Akhirnya kejadian. Belum, sabar.
sabar dong, jangan di skip. Kenapa bisa demikian? Jadi kabarnya para alien ini mengetahui kalau Taylor ini memiliki bakat yang mekanik tadi. Dia bisa membuat sesuatu, bisa buat UFO dan bisa benerin pesawat, mobil dan sebagainya. Jadi kayak wah bisa kalau Wah. ada kerusakan Kalau ada kerusakan, Bisa kita butuh pergunakan nih. Iya, nih, butuh butuh nih nih. manusia-manusia kayak gini. emang nih. aliennya nggak bisa kerja sendiri ya? Kan mereka yang bikin tuh UFO kan. Belum tentu, Alien yang bikin UFO kan. belum tentu. Belum tentu ya. Iya. Terus siapa yang bikin kapal mereka dong? Saya juga tidak tahu ya. Ya pasti aliennya dong. Ya pasti aliennya, mungkin dia ngerasa kayak, oh gue kayak butuh tenaga kerja, sumber daya manusia gitu loh, bukan sumber daya alien gitu kan. SDM ya kan Pak. Jadi dia SDM bukan SDA ya betul. Ya, SDM sumber daya alam biasanya. ya kalau ini kan alien. Pada tahun 1980, tepatnya si Taylor ini yang sudah berusia 32 tahun, dia cerita ke sahabatnya. Kalau waktu si Taylor ini tinggal di bumi, itu tinggal sedikit lagi. Karena si Taylor akan dijemput oleh para alien pada saat badai datang. Dia percaya itu ya. Dia percaya, berarti dia kayak mimpi sesuatu, dia percaya, terus Pada saat dia badai, bilang ke orang-orang. Lo akan dijemputnya oleh kita gitu. Iya, janjiannya pas badai. Dan kalian tahu pada saat itu beberapa stasiun TV menyebarkan berita bahwa akan ada badai datang. So dengan sigap si Taylor ini menyiapkan sepucuk surat untuk orang tua angkatnya. Jadi dia nulis lah kayak misalnya, oh iya mam, gue mau pergi nih, pergi jauh, kerja bersama para alien dan sebagainya. Kayak Guardian of the Galaxy ya diculik alien. Dan keesokan harinya, benar, Taylor hilang begitu saja. Dan isi suratnya itu seperti ini. Ibu dan ayah tersayang, aku telah pergi di pesawat luar angkasa alien ke perjalanan antar bintang selama 42 bulan untuk menjelajah alam semesta yang luas dan aku akan kembali. Aku meninggalkan semua hartaku untuk kalian karena aku tidak lagi membutuhkan hal itu. Silakan gunakan instruksi dalam wasiatku sebagai panduan penggunaannya. Penuh cinta, Granger. Ya sengaja dia ninggalin nggak ngerepotin loh. Iya. Maksudnya nggak Dia ninggalinnya nggak ninggalin utang gitu. Ninggalin berkat ya, ninggalin duit gitu ninggalin ya. harta lah seenggaknya ya. Tapi tetap aja ya misterius loh ini hilang saat badai loh. Jadi kalau dengar cerita ini gue ngerasa kayak beneran ada alien gitu. Nah ini kan belum tahu nih ya dari maksudnya apakah bener alien, apakah dia meninggal gitu, apakah kemana gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang keanehan dari kejadian ini. Jadi ada beberapa yang aneh di dalam surat itu ya. Seperti kayak sebenarnya di surat itu ada kata pemakaman, cuman dicoret sama dia. Jadi susunannya jadi seperti yang dibacakan oleh Ivana tadi. Terus ada kata kematian juga, tapi dicoret juga dan diganti dengan kata keberangkatan. Wow, mengerikan ya. Dan kabarnya di belakang surat itu ada gambar peta Gunung Waterloo. Pencarian Taylor pun tuh masih berlanjut dan belum ada titik terangnya guys. Segala tempat sudah dilacak seperti rumah sakit, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya. Pada bulan Mei 1984, pencarian Taylor pun akhirnya dihentikan karena emang udah bener nggak ditemukan, nggak ada ya. Namun di tahun 1986, sebuah kecelakaan truk yang meledak dan ditemukan potongan-potongan jasad manusia yang sudah hancur seperti terbakar di dekat gunung Prevos. Beberapa masyarakat di sana meyakini bahwa jasad yang ditemukan oleh pihak polisi itu sebenarnya adalah jasadnya Taylor. Karena menurut teman-temannya, potongan baju dan celana yang ditemukan di lokasi itu mirip dengan pakaian yang terakhir kali dipakai oleh Taylor. Tapi masa dipakainya bertahun-tahun gitu baju itu dan bisa aja emang mirip kebetulan gitu. Tapi bisa aja kalau misalnya di hari itu dia Tapi hilang. 1984 udah dihentikan, tiba-tiba 1986 ada kecelakaan dan tiba-tiba Taylornya masih pakai baju yang sama gitu. Masih pakai baju yang sama terus. Ya kalau misalnya dia diculik atau hilang, emang penculikan ganti baju. Ya nggak tahu ya. Bisa jadi. Kira ada teori konspirasi juga yang bermunculan. Dugaan pertama adalah Taylor ini melakukan bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak. Yang kedua, mungkin ada obat-obatan yang membuat Taylor ini menjadi ada delusi bahwa dia itu bisa ketemu dengan alien dan hal itu yang mendorong dia untuk bunuh diri. Dan yang ketiga, si Taylor ini kan mekanik ya dan dia menyimpan beberapa dynamite di truknya. Nah ini mungkin aja secara nggak sengaja dinamit yang disimpan itu meledak, akhirnya jadi ada kebakaran truk. Tapi teori bunuh diri ini tidak dipercaya oleh keluarganya Taylor ya, karena kayak nggak masuk akal gitu. Mereka yakin Taylor ini kan pintar dan karena hal apa gitu sampai bisa bunuh diri gitu ya. Tapi masalahnya nggak ada yang tahu ya kalau mental orang ya, mau pintar mau enggak ya kalau emang. Biasanya sih kalau menurut gue juga Apalagi pendiam biasanya. Apalagi kalau orang terlalu pintar tuh biasanya memang agak rada-rada gak sih? Ya makanya kita nggak tahu otaknya ya. Gue Makanya jangan terlalu stigma gitu, stigma. Nggak boleh gitu. Ya memang kayak gitu. Siapa emang yang kayak gitu? Coba lu punya gak temen SMA lu yang kayak pinter banget, terus dia kayak pinter cerdas banget, terus dia kayak paling aneh gitu sekelas. Enggak main sama gua kok. Berarti dia juga aneh.
bunuh diri. Jangan dong. Oke, lanjut lagi ada teori yang keempat. Banyak yang berspekulasi bahwa Taylor ini ingin memulai hidup baru. Jadi ada orang yang emang yang pengen kayak hidup baru, ceritanya dia memasukkan kematiannya atau masukkan dia hilang gitu. Padahal dia mencoba hidup baru gitu. Kayak film ini Gone Girl. Jadi dia coba menghilang dan mencoba hidup baru. Kabarnya dia itu diculik oleh pemerintah Amerika Serikat dan direkrut oleh agen rahasia karena kemampuannya itu. Yang luar biasa. Jadi Itu kabar yang baik sih. ya kalau itu masih bisa terima, tapi kayak yaudah gimana ya? Tetap semuanya nggak bisa dibuktikan ya. Jadi sampai sekarang pun Taylor tidak bisa ditemukan dan tidak tahu kemana. Kalau gua rasa sih nggak beneran diculik alien. Enggak. Kayaknya kemana lah gitu. Iya sih. Atau delusi yang paling masuk akal. Iya benar, bisa jadi. Gitu. Jadi kalau menurut kalian bagaimana Crackers? Apa yang dialami oleh Granger Taylor ini? Apakah dia ada di Indonesia sekarang? Kan banyak tuh kayak gitu teori-teori. Kalau dari jadi Indonesia. Hitler ada di Indonesia gitu, meninggal di Indonesia gitu. Bisa jadi. Nah, oke, kalau gitu segitu bahasan kita. Kalau misalnya mau bahas apa lagi silahkan komen di kolom komen di bawah. Jangan lupa untuk nonton segmen baru kita ya bersama banyak bintang tamu yang akan seru-seru banget pastinya. So, subscribe. See you next video. Take cracking. Salam Crackers. Cek cek Tinggu. tinggu.